Gunawan, gua dari kelompok Dua. Kali ini gua podcast nggak cuma temen sendiri nih. Gua ada teman-teman kelompok gua. Yes. Ada siapa? Apa Syahdu ini? Di sini saya bercita-cita menjadi istrinya Park Jimin. Udah gitu aja. Oke, berarti lanjut lagi. Temen gua satu Terus lagi. ada gue Agnes Graciana yang suka banget sama Senja sama Kunto Aji guys. Doain gue ya biar bisa ketemu Kunto Aji lagi. Amin. Well pisan. Lanjut teman gue. Gue Di sini sini ada gitu dong. di sini ada gue Nadia Setiariati. Apa ya, bingung deh gue. Udah itu aja. Ya udah lanjut. Kenapa kok malu-malu gitu sih? Bentar dulu ya. Tadi ke teman kita yang satu lagi berarti. Sikat, Pauji. Oke guys, perkenalkan nama gue Ahmad Pauji. Gue barudak anjay. Next. Anjay. Well. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan ya, nama gue Ropli. Di sini cita-cita gue pengen banget di absen sama Bang Windah. Bang Windah, tolong absen gue dong. Siap. Bocil-bocil kematian ya, guys. Bocil Oke. kematian. Lanjut. Yang terakhir ini kita, teman kita. Aduh panik. Aduh. Jadi nama gue Dela Febrianti Putri. Gue ini orangnya introvert banget. Pemalu banget. Pemalu Jadi banget. maaf banget ya kalau nanti misalnya sepi. Oke. Oke, udah dilanjutin. Oke, thank you banget nih atas kelompok-kelompok gue yang udah mau memperkenalkan dirinya. Di sini gue kalau ada tugas manajemen resiko disuruh buat podcast yang mana materi kita kali ini adalah IRM. Apa sih singkatan dari IRM? IRM itu singkatan dari Enterprise Risk Management. Ada hal yang ingin gue tanya ini ke teman-teman gue sebenarnya soal materi kita kali ini. Yang pertama, apa sih definisi IRM itu? Mungkin teman gue Ajeng bisa ngejelasin apa isi definisi daripada IRM tersebut. Menurut gue, definisi IRM itu proses mengidentifikasi dan mengenai secara metodis peristiwa potensi yang mewakilkan resiko untuk mencapai tujuan strategis atau peluang untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Oke. Terima kasih banyak Ajeng atas penjelasannya. Tapi setahu gue, sebuah pembaharuan daripada manajemen resiko tradisional. Nah, mungkin gue ingin sedikit tahu banyak dari temen gue Nadia soal definisi manajemen resiko tradisional itu apa sih? Oke ya, jadi di sini gue mau ngejelasin tentang manajemen risiko tradisional. Jadi dari manajemen risiko tradisionalnya sendiri adalah pendekatan yang digunakan selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko dalam suatu organisasi. Mungkin itu aja kali ya yang gue tahu. Oke. Berarti kalau misalnya si manajemen risiko tradisional ini diperbaharui ke definisi IRM gitu ya? Oke. Mungkin tadi kan kita udah tahu nih secara definisi ya teman-teman. Di sini gue cuman mau nanya, kalau secara garis definisi perbedaan ya, itu gimana sih perbedaan yang signifikan yang bisa dilihat daripada IRM sama manajemen risiko tradisional tuh apa sih perbedaan yang secara signifikan yang bisa kita lihat? Mungkin Dela bisa kasih penjelasan ke kita. Kalau menurut gue, perbedaan IRM sama manajemen resiko itu ada di pendekatannya, terus fokusnya, lingkup yang digunakan dalam mengelola risiko di dalam organisasinya itu tadi. Oh gitu, oke. Dia lebih ke penerapan secara sistematis organisasi berarti ya? Iya, kurang lebih sih kayak gitu ya. Siap. Cuman kayaknya kurang konkret deh kalau misalnya kita nggak ada contohnya nih, penerapan apa sih yang jadi dampak positif ketika kita menerapkan IRM itu dalam suatu organisasi. Mungkin kayaknya nih teman gua Agnes, dia bisa ngejelasin. Sikat Nes. Nih ya, kalau misalnya yang setahu gue nih ya, nilai positif dari penerapan resiko bisnis itu ada 3 nih setahu gue. Yang pertama itu pengurangan kerugian. Kenapa ada pengurangan kerugian? Jadi itu penerapan manajemen risiko bisnis ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi dan jadi kayak apa sih? Jadi perusahaan ini jadi lebih gampang untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dan menghindari kerugian yang terjadi. Nah, yang kedua ini keputusan yang lebih baik. Jadi gimana ya? Dalam penerapan ini, manajemen ini bisa melibatkan identifikasi, analisis, dan pilihan risiko yang ada. Nah, yang ketiga itu peningkatan kesiapan menghadapi perubahan.
Dalam dunia bisnis tuh kan cepat banget ya, ada Iya. perubahan. Benar, Nah, benar. oleh karena itu tuh perusahaan tuh perlu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan pasar. Oh seperti itu. Jadi gitu oh aja gitu, sih. oke. Berarti dari 3 ini semuanya positif ya. Oke lah, oke Positif, kalau ya. kayak gitu. Gua sih dari beberapa materi yang gua baca ya, gua mau ngambil contohnya sih. Dari yang gua baca itu ada transformasi manajemen resiko dari General Electric Company. Itu dia itu bergerak dalam industri, energi, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Tapi gue punya temen yang tahu akan kasus itu. Dia tahu transformasi manajemen resiko pada GE atau General Electric Company ini. Itu mungkin bisa dijelasin sama sahabat gue, Rofli. Oke. Jadi pada awalnya General Electric mengadopsi pendekatan manajemen tradisional yang terpisah untuk mengelola risiko di berbagai bisnis unitnya. Oke. Departemen terpisah bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko lainnya. Namun, pada 2005, General Electric memulai transformasi untuk mengadopsi pendekatan IRM yang lebih holistik dalam mengelola risiko di seluruh organisasi. Oke. Selama perjalanan menuju IRM, General Electric mengubah pendekatannya untuk mengelola risiko dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Oke. Mereka juga menganalisis risiko secara holistik, termasuk risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, sampai risiko lingkungan. General Electric juga mengintegrasi apa sih? Mengintegrasikan. Mengintegrasikan. Maksud itu kali mengintegrasikan Oh, maksud iya. lo mungkin. Ya betul mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam budaya dan strategi perusahaan, memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada pemahaman risiko yang komprehensif. Oke, siap. Cuman gua ada note sedikit sih dari penjelasan Ropli tadi. Dia ada GE itu mengubah pendekatannya untuk mengelola risiko dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Ya, dari ilmu yang gua tahu, dari diskusi-diskusi gua sama dosen-dosen gua, jadi penerapan yang sifatnya reaktif dan proaktif itu jadi penanganan masalah resiko gitu, penanganan masalah yang sifatnya kalau misalnya ada kecelakaan atau masalah baru ditanganin. Sedangkan yang proaktif itu sebelum terjadi, benar ya? Benar berarti kan? Benar berarti kan sebelum terjadi. Sebelum Jadi terjadinya kesalahan. sifatnya kita Waktu pengambilan tindakan sih sebenarnya. Oke. Cuman berarti lebih ke antisipasi lebih awal. Kalau misalnya reaktif, setahu gua ketika ada masalah baru diselesaikan. Kalau misalnya proaktif itu Sebelum terjadinya masalah tersebut. iya, jadi kita meminimalisir nih masalah itu. Betul. Berarti benar berarti kan? Benar. Oke, siap. Berarti kita masih dalam konteks GS yang mau gue tanyain. Kalau misalnya kita lingkarin gitu ya, atau kita kotak-kotakin, jadi perubahan positif apa sih yang dialami oleh GE gitu? Jadi biar audiens tuh tahu gitu, teman-teman tuh tahu secara ringkas gitu. Dampak positif apa sih yang terjadi dalam perubahan positif yang dialami oleh GE ini? Mungkin gue mau nanya ke Fauzi kali ya. Oke. Dalam perubahan positif yang dialami GE itu, kalau menurut gue itu ada 3 pembahasan. Oke. Siap. Yang pertama itu pendekatan terpadu dalam mengelola resiko. Sebelum mengadopsi RM, GE memiliki pendekatan yang terfragmentasi dalam mengelola risiko. Oke. Contohnya begini, setiap bisnis unit atau departemen memiliki tanggung jawabnya sendiri Siap. dalam mengelola risiko yang berrelevan gitulah dengan bidangnya. Oke. Akan tetapi dengan ERM, GE mengadopsi pendekatan yang terpadu dan holistik untuk mengelola risiko di seluruh organisasi. Oke, berarti dia lebih ke seluruh organisasi perusahaan ya. Ah, betul. Kalau misalnya That's right. sebelumnya dia cuman fokus ke manajemen resiko itu di departemen A, B, C yang enggak komprehensif berarti. Eta. Oke, lanjut. Yang pembahasan kedua nih ya, Oke. identifikasi risiko yang komprehensif. Oke. Melalui ERM, GE memperluas cakupan identifikasi risiko di seluruh organisasi. Oke, berarti balik lagi berarti ya. Iya. Oke, lanjut. Mereka mengidentifikasi risiko yang meliputi risiko operasional, Oke. risiko keuangan, Oke. risiko reputasi, risiko lingkungan, risiko strategis, dan lainnya. Oh, bahkan ke resiko lingkungan bahkan ya. Eta. Oke, lanjut. Mantap. Pendekatan ini membantu GE memahami risiko secara menyeluruh
dan mengidentifikasi keterkaitannya antara risiko yang berbeda. Oke. Oke nih, yang langsung ketiga nih ya. Peningkatan pemantauan dan pelaporan risiko. Dalam perjalanan menuju ERM, GE meningkatkan pemantauan dan pelaporan risiko secara keseluruhan. Oke. Yang kayak tadi itu yang disebutin. Tim ERM memonitor risiko secara berkala dan melaporkan kepada manajemen eksekutif mengenai identifikasi risiko, mitigasi risiko yang diambil dan kemajuan dalam mengelola risiko. Ini memberikan pemahaman loh yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi perusahaan dan membantu manajemen dalam pengambilan. Oh gitu. Berarti yang dari gua tangkep ini IRM pada GE itu enggak cuman penanganan dari masalah setiap departemen berarti ya. Dia bahkan dalam sistem pelaporan ke perusahaan pun berarti jadi lebih terstruktur dan sistematis berarti. Oke. Kayaknya udah sampai di ujung diskusi kita pada malam ini. Coba gue simpulin berarti dari diskusi kita malam ini. Oke, boleh. Yang gue tangkap IRM itu adalah sebuah sistem yang diperbaharui dari manajemen risiko tradisional, yang mana manajemen risiko tradisional itu dia tuh fokus daripada penanganan masalah resiko-resiko yang terjadi pada departemen A cukup di situ saja, departemen B cukup di situ, dan departemen C cukup di situ. Tapi dengan adanya IRM ini, penanganan masalah manajemen resiko itu dapat saling terkait. Mulai dari departemen keuangan mungkin itu penyelesaian masalahnya komprehensif, yang mana kalau misalnya ada penanganan yang salah di atau masalah gitu ya di departemen keuangan, itu ada timbal baliknya yang mungkin berdampak pada departemen gudang, produksi, bahkan yang lain. Bahkan dari IRM ini yang tadi gue tangkap dari diskusi teman-teman, dia nggak cuman fokus dari penanganan yang sifatnya di perusahaan dalamnya saja gitu. Dia juga fokus ke penanganan bahkan ke lingkungan gitu. Dan terakhir tadi gue dengar dari Fauzi, IRM ini juga menjadi salah satu pembaharuan dalam pelaporan yang sistematis kepada perusahaan. Itu sih yang gue tangkap. Gua Renaldi Rifki Gunawan dari kelompok 2 pamit undur diri kalau kayak gitu. Ini gua Renaldi pamit. Ini gua Afwa pamit. Ini gue Agnes pamit. Gue Nadia pamit. Gue Dewa pamit. Gue Fauzi pamit. Gue Ropli pamit dulu ya. Oke, selamat malam. Dadah.